Makanya ketika kita mengusung, memang elektabilitas itu penting, tapi kita ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan di acara-acara partai kami. Beliau menyampaikan jangan sampai melupakan moralitas dan kompetensi. Ada karena kita buta oleh elektabilitas. Nah, ini juga yang harus kita kedepankan, dan tentunya kalau kita mau jujur, sebenarnya dua nama tadi yang disebut seperti Bobi maupun Edi Rahmayadi memiliki segalanya. Mereka punya kompetensi, punya rekam jejak, punya pengalaman, elektabilitasnya juga cukup baik. Nah, sekarang itu kita juga masih mendalami bagaimana nanti kita akan berpasangan dengan siapa, tapi tentunya PDI Perjuangan tetap ingin mencalonkan kader dari internal, baik itu sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Tapi untuk Sumatera Utara, untuk daerah sebesar Sumatera Utara dengan begitu heterogennya masyarakatnya, tentu akan lebih baik bila masyarakat di situ mendapatkan pilihan lebih dari satu. Oke, tapi mungkin pertanyaan untuk Mas Iqbal ya. Misalnya kita agak mundur sedikit. Misalnya kemudian PDIP merapat kepada Bobi, PKS kira-kira ikut nggak ya? Ya, saya kira kan memang partai politik harus memilih. Tapi kalau kami tinggal sendiri itu saja juga nanti akan jadi harus memilih partai, kan nggak boleh nggak dukung ya, otomatis itu saya kira. Karena tadi nggak mungkin kita maju sendiri, dan syarat undang-undang pemilu kita harus memberikan dukungan ke siapapun. Dan kalau ternyata tinggal satu, ya itu saya kira lain lagi ceritanya. Itu memang pemilu agak lain namanya. Oke, sekarang saya ke Bang Saleh nih. Kayaknya nggak gentar nih ya. Kalau saya sih nggak ngerti ya bagaimana arena bertarung dari partai politik ketika pilgub. Tapi partai politik yang sedikit sekali koalisinya di sini, sebut saja koalisi semut ini, ada PKS dan PDIP. Nggak takut itu meskipun dikeroyok 7 partai? Ya, pertama saya mau komentari, kan memang belum dikeroyok. Karena apa? PKS sendiri kan masih terbuka kemungkinan untuk gabung ke Bobi. PDI juga kan begitu tadi. Jadi apalagi misalnya ada alternatif calon wakil gubernur mungkin diusung dari partai PDI atau mungkin PKS. Berarti kan istilah dikeroyok tadi sebetulnya menurut saya untuk Sumatera Utara saat ini belum tepat. Itu ya, satu. Yang kedua, memang dari koalisi kita ini nggak ada sebetulnya rencana kita mengeroyok siapapun. Kebetulan saja partai-partai itu datang. Tapi gerbongnya besar gitu. Iya, datang menawarkan, dan kebetulan Bobi itu sendiri kan datang ke partai-partai melakukan apa istilahnya roadshow, dan kemudian juga paparan kan. Lalu didukung. Kemudian yang ketiga, menurut saya andai katakanlah misalnya PDI Perjuangan dan PKS tidak mungkin bergabung di koalisinya Bobi yang ada sekarang. Menarik juga sebetulnya kata Pak Ciko tadi itu, menarik juga kalau PDIP gabung dengan PKS, bikin calon sendiri, ya kan? Dari itu kan banyak tadi nama-nama dari kader-kader PDI Perjuangan, apalagi tadi katanya pokoknya PDI Perjuangan kan mau nyalonin kader sendiri. Menarik sekali, dan ini akan jadi salah satu referensi politik kita secara nasional di mana PDI Perjuangan bisa bergabung dengan PKS. Jadi jangan hanya misalnya kayak di Jakarta kan sudah mulai nih diskusi. Ya silakan, kan itu sebetulnya kan kita tidak bisa menjaga supaya mereka jangan bersatu. Justru politik itu pada akhirnya itu akan mengalir. Mengalir pada di mana nanti masing-masing partai ini akan mendapatkan kepentingannya sendiri dalam rangka memenangkan pilkada itu. Mengalir dalam artian apa? PDIP mengalir ke arah PKS, PKS bisa jadi mengalir ke PDI Perjuangan. Tetapi kami yang di koalisi Bobi ini tidak akan mengalir kemana-mana lagi. Udah bulat di sini gitu loh. Jadi nggak akan mengalir lagi. Jadi kita akan konsisten untuk mendukung ini. Anggaplah bulat ya. Koalisi gajah tadi 7 partai politik, dan koalisi semut tadi PKS dan PDIP ibarat slogan nasionalis religius nantinya. Tapi sebentar, koalisi besar ini akan penentu kemenangan tidak? Karena ada juga anggapan bahwa kadang-kadang partai politik nggak turun ke bawah juga gitu untuk membantu kemenangan calon. Ini bagaimana? Saya kira pemilihan langsung mengajarkan bahwa memang variabel utama itu adalah popularitas ya atau daya tarik seorang tokoh. Tetapi peran partai politik tentu saja penting. Nah, dari 3 kemungkinan yang saya tadi paparkan, untuk sementara ini saya tidak menyebut nama sebagai lawannya Mas Bobi, tetapi partai politik gitu. Jadi menurut saya pada hari ini kemungkinannya adalah 2 paslon, Bobi melawan koalisi PKS Perjuangan atau Perjuangan PKS. Maksudnya PDI gabung dengan PKS. Siapa calonnya masih belum kita ketahui pada hari ini. Wallahu alam bisawab nih siapa yang akan dicalonkan. Tetapi siapapun yang dicalonkan,
ya dia akan menjadi sebuah pertarungan yang menarik di Sumatera Utara yang saya sebut sebagai the clash of gajah versus banteng. Cakep. Bukan semut, gajah lawan banteng. Oh iya, oke. Gajah versus banteng. Tapi sebentar, ini koalisi ketua kita nggak akan kemana-mana ini. Akhirnya sudah mentok ibaratnya nggak akan mengalir. Tapi sebentar, kan ini belum ngomongin wakil. Biasanya kalau wakil mulai tuh partai-partai koalisi, kalau nggak pakai wakil kita, bubar jalan. Nah ini bagaimana? Mengingat ini koalisi gemuk. Khusus PAN ya, saya jelaskan kalau Partai Amanat Nasional itu begitu kita mendorong dan mendukung Bobi Nasution, kita berikan kesempatan kepada Bobi untuk mencari wakilnya. Tapi kalau kita diminta pendapat, misalnya katakan ada alternatif 3 atau 4 misalnya yang didorong gitu. Ya tentu kita akan kasih penilaian. Menurut kita kalau ini dari sisi sosiologis seperti Bang, gimana konkret aja tadi? Bagaimana kalau wakilnya Bobi dari PDI Perjuangan, terima nggak? Bagus nggak? Selama itu diterima oleh Bobi Nasution, selama itu diterima oleh Bobi Nasution dan kemungkinan menang, ya kan? Itu tentu akan kita terima. Nggak ada masalah. Gitu. Ini mentah-mentah pakai jaket merah ya dorong banget gitu loh kota kosong ya. Tapi benar secara matematikanya kan kalau kumpul lagi itu lawan kota kosong menang ini. Enggak, saya mau kasih tahu tambahannya sedikit lagi soal ini. Kalau misalnya ada gabungan misalnya antara Bobi dengan PDI Perjuangan misalnya seperti itu, maka kontestasi Pilpres kemarin itu akan mengerucut lebih ringan lagi kita gitu untuk mencari kohesivitas sosial kita. Jadi persatuan antar masyarakat itu akan lebih gampang dilakukan melalui pilkada ini. Oke Bang, sekiranya ini kan gajah versus banteng. Tapi ini akan bisa cair lagi tidak, mengingat ini belum bicara wakil. Biasanya kalau bicara wakil iman tuh suka goyah berkoalisi. Bagaimana? Ya kita belum bisa bicara terlalu panjang kan karena namanya belum muncul. Menurut saya nama itu juga nanti akan menggambarkan dinamika politik yang akan terjadi ya Bang ya. Gitu. Bobi lawan si A dengan Bobi lawan si X itu ceritanya bisa sangat-sangat berbeda. Bobi lawan Edi Rahmayadi dengan Bobi lawan ya kita nggak tahu siapa. Itu akan sangat-sangat berbeda. Atau mungkin netral Nagita aja gitu kan? Iya. Mau netral, nggak pilih partai politik, pakai Nagita aja gitu untuk Sumatera Utara gitu. Kelar semuanya, nggak ada PDIP. Semua mungkin, tetapi saya menganggap serius informasi bahwa Mas Bobi itu menimbang Bupati Serdang Bedagai yang latar belakangnya PDI Perjuangan sebagai calon wakilnya. Gitu. Jadi ya seperti yang dikatakan oleh Bang Saleh, ini akan menjadi koalisi sangat besar lawan kotak kosong dan karena Bobi populer lain kalau Bobinya nggak populer, kalau Bobinya nggak populer dilawan kotak kosong menang. Tapi karena Bobinya populer lawan kotak kosong kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Bobi dan pasangannya tadi. Intinya kita tunggulah pemirsa, masih ada waktu untuk berpikir dari partai politik yang sekarang berkoalisi bisa saja berjalan, dari yang belum menentukan untuk berkoalisi bisa saja bergabung. Terima kasih Mas Ciko, Mas Iqbal, bahkan juga Bang Saleh Daulay dan tentunya untuk Bang Kodari. Sesaat lagi rekan saya Agita ini kayaknya ada informasi penting apa Gita? Ya betul sekali Caca dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi mengenai Komandan Pangkalan Udara Hasanuddin, Marsikal Pertama TNI Bonang Batuaji menemui keluarga korban penembakan terhadap seorang wanita pemulung oleh oknum anggota TNI AU di Palu, Sulawesi Tengah. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.